sosok cantik melesat ke puncak gunung hijau secepat kilat. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di hadapan Xiaoyan. Matanya yang cantik dipenuhi kekhawatiran. "Kakak Xiaoyan, kamu baik-baik saja?" "Tadi itu," ucap Sun Er. Xiaoyan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia mengamati wajah Sun Er yang tegang dan berkata, "Orang itu tadi adalah ayahmu, kepala klan Kuyuan," ucap Xiaoyan. "Sudah kuduga," ucap Sun Er mengernyitkan alisnya. Nada suaranya samar-samar mengandung amarah. Tidak disangka bahwa bahkan ayahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menampakkan diri setelah orang-orang itu memperlihatkan wajah mereka satu demi satu. Kepala klan Kuyuan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan kita berdua. Dia hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan klan Xiao, ucap Xiaoyan tersenyum dan membela Kuyuan. "Benarkah dia tidak membicarakan masalah kita?" ucap Sun Er sedikit terkejut. Jelas bahwa dia merasa sangat terkejut. Xiaoyan mengusap hidungnya. Tiba-tiba dia mendekati telinga Sun Er yang lembut dan mengucapkan beberapa kalimat dengan lembut. Wajah Sun Er yang anggun langsung memerah saat mendengar suara lembutnya. Tatapan matanya yang indah menatap Xiaoyan dengan cara yang manis dan tidak senang. Namun ekspresinya sedikit rileks. Kuyuan memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam klanku. Jika dia menentang hubungan mereka, dia akan benar-benar berakhir dalam dilema. Dia sangat tidak mau menghadapi situasi seperti itu. "Kita kembali dulu. Kakak Xiaoyan, kamu sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Yang perlu kamu lakukan adalah menunggu selama 2 hari dari sekarang dan kita akan memasukinya bersama-sama," ucap Sun Er dengan lembut dan menarik tangan Xiaoyan serta memberitahunya dan tersenyum. Kegembiraan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar kata-katanya. Dia khawatir para tetua dalam klanku akan mencari alasan untuk mencegahnya memasuki makam surgawi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa masalah ini telah terselesaikan. "Terima kasih banyak Sun Er," ucap Xiaoyan. Tangan Xiaoyan mengusap lembut tangan Sun Er yang hangat seperti batu giok sambil mengucapkan terima kasih dengan lembut. Dia menduga Sun Er telah menolongnya lagi. Tindakannya yang tergesa-gesa ke klanku hari ini ada hubungannya dengan ini. Sun Er tersenyum tipis. Ia memutar pinggangnya yang ramping dan lembut. Wajahnya memerah saat ia bersandar lembut di bahu Xiaoyan. Ia memejamkan mata indahnya saat ia menghirup udara hangat yang membuatnya merasa rileks. Kehangatan muncul dalam hati Xiaoyan saat mengamati orang yang ada dalam pelukannya. Tangannya dengan lembut bersandar pada pinggang yang halus. Pada saat yang sama, kepalanya terbenam dalam rambut hitam yang lembut. Saat menghirup aroma samar, tampaknya kelelahannya berangsur-angsur menghilang. "Xiao Xuan, kamu masih yang lebih unggul," gumam Kuyuan. Tubuh Kuyuan perlahan muncul di langit kosong di atas. Dia melihat pria dan wanita berpelukan di puncak gunung dan tanpa sadar mendesak. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi menghilang. Segala penderitaan seakan sirna di tengah suasana pedesaan yang menyenangkan ini. 2 hari berlalu dengan cepat di tengah kehidupan yang tenang ini. Tidak ada seorang pun dari klanku yang datang mengganggu kelompok Xiaoyan selama 2 hari ini. Kedamaian dan ketenangan seperti ini sungguh luar biasa. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Ketika cahaya pagi ketiga menghilang dari langit, suasana yang tidak biasa mulai menyebar di pegunungan. Bahkan, kelompok Xiaoyan pun merasakannya. "Hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan dibuka," ucap Sun Er. Sun Er berdiri di depan rumah bambu dan mengucapkan kata-kata ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai. Sun Er memberi isyarat dengan tangannya, dan binatang bertanduk tunggal seputih salju itu terbang keluar dari hutan pegunungan. Kelompok Xiaoyan dengan cepat menaikinya dengan perasaan akrab. Akhirnya, binatang bertanduk tunggal itu mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke timur setelah Sun Er bersiul pelan. Makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan suciku. Tempat itu adalah tanah terlarang bagi klanku. Tidak seorang pun diizinkan memasukinya secara normal. Makam itu hanya akan terbuka saat makam surgawi dibuka, ucap Sun Er. Angin sepoi-sepoi bertiup di punggung binatang bertanduk tunggal itu dan mengangkat rambut hitam Sun Er yang terurai hingga ke pinggangnya yang ramping. Pada saat yang sama,
dia menjelaskan berbagai hal kepada kelompok Xiaoyan. Ada beberapa bahaya di dalam makam surgawi. Banyak sekali ahli dari zaman kuno yang terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang, energi dari saat mereka masih hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena misteri makam surgawi. Energi ini dipenuhi dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Selain itu, mereka juga mengetahui keterampilan daun mereka dari saat mereka masih hidup. Akan sangat sulit untuk menghadapinya, ucap Sun Er. Ekspresi Sun Er menjadi sedikit serius ketika dia menyebutkan bagian dalam makam surgawi. Kemudian dia kembali berkata, karena itu, jika seseorang akhirnya bertemu dengan tubuh energi yang sangat kuat, yang terbaik adalah mencoba untuk menghindarinya. Dikabarkan bahwa beberapa ahli dengan kekuatan yang sangat besar ketika mereka masih hidup telah menghasilkan tubuh energi dengan beberapa kecerdasan. Mereka bahkan dapat dianggap sebagai makhluk hidup yang misterius, ucap Sun Er. Makhluk hidup yang telah berubah dari kematian, gumam Xiaoyan serta berpikir keras. Kekuatan yang luar biasa dari saat orang-orang ini masih hidup dan efek misterius dari makam surgawi adalah alasan mengapa kejadian aneh seperti itu terjadi. Makam surgawi terbagi menjadi 3 tingkat. Tubuh energi di tingkat pertama sebagian besar adalah dosun bintang 3 atau lebih rendah. Mereka melayang tanpa kesadaran apapun dan tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Tubuh energi tingkat kedua adalah dosun bintang 3 hingga 8. Mereka cukup merepotkan untuk dihadapi. Sedangkan untuk tingkat ketiga, mereka benar-benar berada di puncak kelas dosun. Bahkan, ada beberapa ahli utama yang telah mencapai kelas doseng saat mereka masih hidup. Biasanya, jarang ada yang menerobos ke tingkat ketiga tanpa keyakinan mutlak. Tempat itu terlalu berbahaya, ucap Sun Er menjelaskan perlahan. Makam leluhurku Xiao Xuan ada di tingkat ketiga, tanya Xiaoyan. Itu, kabarnya tempat itu berada di bagian terdalam dari tingkat 3. Namun, jarang ada yang berani memasuki tempat itu, bahkan dari klanku kita, ucap Sun Er menjawab dengan tak berdaya. Ini benar-benar merepotkan, gumam Xiaoyan. Pasti akan ada jalan saat kita sampai di sana. Mari kita masuk ke makam surgawi sebelum membahas rencana kita, ucap Xiaoyan. Xiaoyan merasa jauh lebih tenang setelah pikiran ini terlintas di hatinya. Setelah itu, dia bertanya kepada Sun Er tentang informasi yang berhubungan dengan makam surgawi. Binatang bertanduk tunggal itu perlahan-lahan berjalan masuk ke dalam pegunungan sementara mereka berdua mengobrol. Kelompok Xiaoyan telah bertemu dengan beberapa orang yang sedang bergegas ke tempat ini di sepanjang jalan. Mereka sebagian besar adalah ahli dari 6 klan lainnya dan beberapa ahli dari klanku. Meskipun mereka telah saling bertemu, tidak banyak percakapan. Hanya anggota klan dari klanku yang dengan hormat menyapa Sun Er dari kejauhan sebelum mereka segera pergi. Penerbangan itu terus berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya binatang bertanduk tunggal itu berhenti di beberapa gunung yang curam. Pada saat ini, cukup banyak tokoh yang telah berkumpul di sini. Mata Xiaoyan menyapu hanya untuk melihat cukup banyak tokoh yang dikenalnya. Tatapan mata Xiaoyan tiba-tiba mengarah saat ia mengamati pegunungan di sekitarnya. 3 sosok berjubah hitam melayang di udara kosong. Tatapannya membeku. Aura gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh ketiganya. Hunya, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit saat melihat ketiga orang ini. Tangannya yang berada di balik lengan bajunya perlahan mengepal. Kakak Xiaoyan, berhati-hatilah dengan orang yang memimpin. Mereka dari klan Hun. Dia bernama Hunya. Dikabarkan bahwa dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Hun. Dia sangat sulit dihadapi. Dia kemungkinan akan memasuki makam surgawi. Kau harus lebih berhati-hati jika bertemu dengannya di makam surgawi, ucap Sun Er berbisik di samping telinga Xiaoyan. Baiklah, namun aku sudah pernah bertemu dengannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dia tentu saja menyadari betapa kuatnya Hunya. Dari tebakannya, orang ini mungkin sama sulitnya untuk dihadapi seperti Kuyao. Para jenius dalam klan dengan sejarah panjang memang memiliki kekuatan sejati. Mereka tidak setingkat dengan para jenius tidak berguna di luar sana. Anggota klan Ling dari 8 klan tidak datang kali ini. Kelompok di tenggara adalah dari klan Yao, ucap Sun Er. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiaoyan. Dia melirik
ke arah yang ditunjuk Sun Er dan melihat beberapa sosok melayang di udara. Ada gambar kuali obat di dahi mereka. Seorang pria yang memimpin orang-orang dari klan Yao merasakan sesuatu ketika mata Xiaoyan tertuju pada kelompok ini. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Dia sempat terkejut sebelum senyum tak bersahabat muncul di wajahnya. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat tatapan ini. Sepertinya orang-orang dari klan Yao berprasangka buruk padanya. Sisi timur adalah mereka yang berasal dari klan Lei. Tuan Tua Mang Tianqi memimpin mereka dalam perjalanan ini. Namun, dia tidak akan memasuki makam surgawi. Sebagian besar waktu, mereka yang masuk adalah anggota generasi muda. Karena bagaimanapun, makam surgawi bukanlah tempat pelatihan yang buruk, ucap Sun Er. Xiaoyan mengalihkan pandangannya sekali lagi. Ia menatap sekelompok orang dengan tanda petir di dahi mereka dan mengangguk. Sedangkan itu, kamu sudah bertemu dengan orang-orang dari klan Yan bukan? Ucap Sun Er sebelum kembali berkata. Di sisi barat adalah mereka yang berasal dari klan Xi. Karena garis keturunan mereka, tubuh fisik mereka semua sangat menakutkan. Mereka bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib teratas di dunia binatang ajaib, ucap Sun Er. Xiaoyan menoleh ke barat. Sekelompok orang berkulit putih keabu-abuan berdiri di sana. Sebuah batu besar ditato di dahi mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini. Selain klanku yang menjaga makam surgawi, klan lainnya masing-masing hanya memiliki 2 tempat, ucap Sun Er tersenyum saat berbicara. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba ia merasakan seluruh tempat ini bergetar. Aura kuno yang luas perlahan menyebar dari ruang hampa. Semua orang yang hadir merasakan rasa hormat dan takut yang melonjak dari dalam jiwa mereka ketika berhadapan dengan aura kuno ini. Makam surgawi akan segera terbuka, ucap Sun Er. Sun Er berkata lirih sambil menyaksikan langit yang tiba-tiba menjadi gelap. Kata-kata Sun Er baru saja terdengar ketika suara yang keras mengejutkan dipancarkan dari ruang hampa dan retakan spasial berukuran 10.000 kaki menyebar di langit. Sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengah garis spasial ini. Akhirnya, garis itu berubah menjadi pintu spasial berukuran 1.000 kaki dengan aura kuno yang luas menyebar darinya. Jadi, ini adalah makam surgawi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati pintu kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Pintu ruang angkasa kuno berdiri di antara langit dan bumi. Aura kuno menyebar darinya, menyebabkan jiwa semua orang bergetar. Penatua Tongsuan yang melayang di langit, matanya menatap ke bawah ke sosok manusia di sekitarnya saat dia berbicara. Semua orang harus mengetahui peraturan mengenai memasuki makam surgawi. Setiap klan memiliki 2 tempat. Tidak boleh ada jumlah orang yang masuk terlalu banyak, ucap Penatua Tongsuan. Semua orang mengangguk pelan setelah mendengar perkataannya. Aturan memasuki makam surgawi selalu seperti ini. Setiap klan memiliki 2 tempat. Hal ini terus berlanjut hingga sekarang. Namun, hanya klanku sebagai klan yang menjaga makam surgawi yang menerima perlakuan istimewa. Misalnya, ada 5 orang dari klanku yang dapat memasuki makam surgawi kali ini. Perlakuan istimewa semacam ini membuat klan lain sedikit iri. Kakak Xiaoyan, kita akan berpisah secara acak jika kita masuk secara terpisah. Oleh karena itu, kita harus masuk bersama-sama, ucap Sun Er menoleh dan tersenyum saat berbicara kepada Xiaoyan. Baiklah, ucap Xiaoyan mengangguk. Dia sangat tidak mengenal makam surgawi. Jika dia membawa Sun Er bersamanya, dia akan terhindar dari banyak masalah yang tidak perlu. Pintu kuno yang berada di dalam celah spasial di langit tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras sementara Xiaoyan mengangguk. Pintu besar itu perlahan terbuka dan membentuk celah. Cahaya menyilaukan muncul darinya dan menerangi daratan. Jika orang-orang sudah ditugaskan dengan benar, mohon bersiap untuk memasuki makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya dapat tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi akan secara otomatis mengeluarkan kalian, ucap Penatua Tongsuan sekali lagi berbicara dengan suara yang dalam sambil melihat pintu kuno itu perlahan terbuka. 3 tahun, sekitar setengah tahun di dunia luar, pikir Xiaoyan sembari merenung. Ini adalah
kesempatan yang cukup bagus. Makam surgawi adalah tempat latihan yang sangat berguna karena aliran waktu di dalamnya aneh. Jika Xiaoyan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, kekuatannya pasti akan meningkat. Celah pintu kuno di langit semakin lebar. Ukurannya mencapai 100 kaki. Aura pekat dari zaman kuno bergulung-gulung seperti kabut. Beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam hutan pegunungan setelah pintu kuno itu terbuka. 4 sosok melesat ke langit dengan kecepatan seperti kilat dan memasuki pintu yang baru saja terbuka di depan banyak mata. Anggota klanku, Guzen juga masuk, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat keempat sosok itu. Sosok yang memimpin mereka adalah pria berpakaian hijau yang kuat yang telah dirasakan Xiaoyan saat itu. Di belakang pria itu ada pria berjubah perak dan pria dengan penampilan kekar. Tentu saja, orang yang paling membuat Xiaoyan terkejut adalah sosok terakhir, dan dia adalah Guzen. Guyao tidak memilih untuk memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia melakukan retret. Oleh karena itu, para tetua menunjuk Guzen untuk menggantikannya, ucap Sun Er menjelaskan dengan lembut. Sepertinya kegagalan ini merupakan pukulan besar baginya, ucap Sun Er. Jika dia tidak dapat menerima kegagalan seperti ini, dia akan berhenti di level ini, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ketika dia bertarung dengan orang lain, dia tidak akan patah semangat jika dia kalah. Semakin kuat lawannya, semakin besar keinginannya untuk menang. Dengan kondisi pikiran seseorang seperti Guyao, akan sangat sulit jika dia benar-benar ingin menerobos ke kelas Dosun untuk menjadi seorang doseng. Dibandingkan dengan Guzen, Xiaoyan merasa bahwa pencapaian Guzen akan lebih besar. Bakat Guzen mungkin tidak sehebat Guyao, tetapi karakternya adalah yang paling tenang dan acuh tak acuh di antara semua anggota generasi muda yang ditemui Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Karakternya yang setangguh gunung telah memberinya kemampuan bertahan hidup yang luar biasa gigih. Sun Er mengangguk. Dia tersenyum manis dan bertanya, "Bagaimana kalau kita bergerak juga?" ucap Sun Er. Xiaoyan menundukkan kepalanya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap dokter peri kecil di belakangnya. Dia tersenyum sambil berkata, "Waktu yang akan kuhabiskan di makam surgawi kemungkinan akan cukup lama. Kau dapat kembali ke pavilion bintang jatuh terlebih dahulu jika terjadi sesuatu," ucap Xiaoyan. Dokter peri kecil mengangguk. Suaranya hangat dan lembut. "Hati-hati," ucap dokter peri kecil. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, ia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuh mereka bergerak dan mereka berubah menjadi 2 sosok cahaya yang dengan cepat melesat menuju pintu kuno yang besar. Mereka kemudian menghilang dalam cahaya terang dari pintu besar itu. Para anggota dari klan yang tersisa mulai bergerak satu demi satu setelah keduanya menghilang. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang terbang ke pintu besar itu. Setelah sosok terakhir memasuki pintu besar, riak kuat tiba-tiba muncul, dan pintu itu perlahan menjadi ilusi di depan mata semua orang hingga menghilang. Tempat berkabut itu sesekali memancarkan cahaya api aneh di kejauhan. Cahaya itu akan berkedip lalu menghilang. Keheningan yang seperti kematian menyelimuti negeri asing ini. Ruang di dalam tanah yang sunyi tiba-tiba menjadi terdistorsi. Seketika, 2 sosok yang berpegangan tangan perlahan melangkah keluar dari ruang dan kemudian muncul. Dogi di dalam tubuh mereka beredar saat mereka mengamati sekeliling dengan hati-hati. "Ini adalah makam surgawi," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega setelah gagal mendeteksi situasi yang tidak terduga. Dia mengamati sekelilingnya dengan rasa ingin tahu sambil bertanya. "Itu benar," ucap Sun Er tersenyum dan mengangguk. Yang lainnya telah dipindahkan ke tempat lain. Makam surgawi ini sangat luas. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. "Ada energi yang sangat kaya, bahkan lebih kuat dari energi alamku," gumam Xiaoyan. Xiaoyan meraih udara berkabut di depannya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa energi alami yang terkandung di dalam udara itu sangat padat dan kemurniannya jauh melampaui harapannya. Sun Er tersenyum manis. Dia memiringkan kepalanya, menatap Xiaoyan dan bertanya, "Kakak Xiaoyan ingin ke tingkat mana?" ucap Sun Er. Xiaoyan merenung sejenak sebelum kemudian menjawab, "Jika memungkinkan, aku ingin pergi ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga makam surgawi,"
Namun tempat itu terlalu berbahaya. Kita tidak bisa buru-buru sekarang. Lagi pula kita punya waktu 3 tahun, ucap Xiaoyan. Sun Er tidak tampak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Dia tahu karakternya. Karena sudah datang ke sini, wajar saja kalau dia tidak akan menyerah pada makam Shusuan. Ayo berangkat. Makam surgawi itu sangat besar. Kita harus bergegas ke tingkat 2 terlebih dahulu. Berdasarkan perkiraanku, akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini, kita tidak dapat terbang terlalu lama. Oleh karena itu, kita harus menghabiskan sebagian besar waktu dengan berjalan kaki, ucap Sun Er berbicara sambil tersenyum. Matanya yang cantik menatap Xiaoyan saat dia kembali berkata, ketika kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, kakak Xiaoyan mungkin telah mencapai puncak dusun bintang 5. Tentu saja, jika kamu beruntung, bukan tidak mungkin untuk mencapai bintang ke-6, ucap Sun Er. Benarkah? Secepat itukah? Ucap Xiaoyan terkejut. Sun Er tertawa pelan. Ia menoleh dan mata indahnya menatap udara berkabut di sebelah kanannya. Tangannya perlahan terangkat sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Energi dengan cepat berkumpul saat Sun Er mengepalkan tangannya. Dalam sekejap mata, kabut di sana benar-benar menghilang. Sebuah tubuh ilusi samar-samar muncul di hadapan Xiaoyan. Ini tubuh energi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat melihat sosok ilusi ini. Dia tidak menyadari kedatangan benda ini. Benar, mereka bisa mengandalkan kabut energi untuk menyembunyikan diri. Mereka akan mendekati kita dengan diam-diam lalu melancarkan serangan, ucap Sun Er tersenyum dan mengangguk. Ia menjentikan jarinya dan sosok ilusi itu tiba-tiba berubah bentuk. Sebuah embusan terdengar dan sosok itu meledak. Sekelompok cahaya seukuran ibu jari dengan cepat menyerbu Sun Er sebelum ia meraihnya. Ini adalah inti energi. Ia menyimpan energi yang sangat murni, dan itu adalah hal yang sangat baik yang telah kusebutkan, ucap Sun Er membuka tangannya dan kristal berbentuk belah ketupat seukuran ibu jari muncul di telapak tangannya. Kristal itu bersinar dengan kabut energi yang sangat pekat. Biasanya, inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 tingkatan. Energi yang terkandung dalam inti di tanganku baru saja mencapai tingkat kedua. Itu tidak dianggap sangat baik. Inti energi tingkat tinggi itu semuanya berada di bagian terdalam dari tingkatan pertama atau tingkatan yang lebih rendah. Kakak Xiaoyan, mengapa kau tidak mencobanya terlebih dahulu? Pegang di telapak tanganmu dan gunakan metode Kimu untuk menyerapnya, ucap Sun Er menjentikan jarinya saat berbicara. Dia mengerahkan inti energi itu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menerima inti energi itu dan memainkannya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, ia melakukan apa yang Sun Er katakan. Ia memegang inti energi itu di tangannya dan mengalirkan metode Qi-nya. Setelah mantra api beredar, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Ia tercengang merasakan gelombang demi gelombang energi murni yang hangat mengalir keluar dari inti energi seperti air bah. Setelah itu, energi itu mengalir deras di sekujur tubuh Xiaoyan. Ia bersuka cita karena ia hampir tidak perlu memurnikan energi ini. Yang perlu ia lakukan hanyalah mengalirkannya ke dalam pembuluh darahnya, dan energi itu tersimpan di anggota tubuh dan tulangnya. Hingga pada akhirnya, energi itu memasuki otot, tulang, dan juga sel-selnya. Cara ia meresap menyebabkan Xiaoyan merasakan energi yang berangsur-angsur menguat di dalam tubuhnya. Sungguh misterius, bahkan lebih mudah diserap daripada pil obat biasa. Tidak heran, bahkan klanku, klan Hun, dan faksi-faksi utama lainnya sangat menghormatinya. Ini adalah tempat harta karun yang sangat misterius, gumam Xiaoyan. Xiaoyan membuka tangannya setelah kumpulan energi terakhir memasuki tubuhnya, dan inti energi telah berubah menjadi debu. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jika tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke dusun bintang 6 dalam waktu 4 bulan. Sun Er tersenyum saat melihat keterkejutan di wajah Xiaoyan. Dia meletakkan tangannya di belakangnya dan jari-jari kakinya menekan tanah. Tubuhnya yang indah tampak seperti kupu-kupu saat dia melayang maju dengan anggun. Tawa yang manis dan jernih terdengar pelan. Kakak Xiaoyan, ayo pergi. Bagaimana kalau kita bermain permainan? Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini? Ucap Sun Er. Xiaoyan tersenyum.
melangkah maju dan segera mengikutinya. Ia sangat penasaran seberapa kuat ia akan tumbuh selama 3 tahun ini. Titik-titik cahaya melayang di atas tanah berkabut. Sekilas tampak seperti seluruh dunia diselimuti keheningan yang mematikan. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan kehidupan yang hadir. Keheningan yang mematikan ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba suara angin yang bertiup pelan dan dalam muncul. Teriakan pelan bercampur di dalamnya. Suara itu mengikuti kabut dan menembusnya. Jika mata seseorang mengikuti arah asal suara itu, seseorang akan dapat melihat 2 sosok yang kabur. Hanya setelah mengamati lebih dekat, seseorang akan menemukan 10 sosok ilusi di sekitar kedua orang itu. Sosok ini memiliki rongga mata kosong yang mengambang di sekitarnya. Meskipun tidak memiliki mata, kecepatan dan kekuatan sosok-sosok energi ini tidak melemah sedikit pun. Energi agung melonjak ketika mereka menyerang beberapa batu besar di tanah hancur. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat melihat tubuh energi di sekitarnya. Setelah itu, dia berteriak keras. Sosok Xiaoyan melesat pergi hampir seketika setelah teriakannya yang keras terdengar. Pada saat yang sama, sosok yang cantik juga melintas dan muncul dari tempat lain di samping Xiaoyan. Cahaya keemasan dilepaskan dari tangannya dan menghantam banyak badan energi dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan dahsyat menyebar ke seluruh area, bahkan kabut tebal pun menjadi jauh lebih tipis. Ledakan semacam ini berlangsung sesaat sebelum akhirnya berhenti. 2 sosok muncul bersama lagi. Mereka saling berpandangan dan kemudian tertawa. 5 keping, ucap Xiaoyan. Xiaoyan membuka telapak tangannya. 5 inti energi seukuran ibu jari muncul di dalamnya. Mereka memancarkan energi yang padat. 6 keping, ucap Sun Er. Sun Er juga mengulurkan tangannya yang seperti batu giok putih. 6 inti energi yang sama muncul di telapak tangannya. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan saat melihat perbedaannya. Dia berkata dengan suara yang indah, "Kakak Xiaoyan, aku menang lagi kali ini," ucap Sun Er. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meskipun kekuatan tubuh energi ini berada di kelas Dousun bintang 2, menghadapi 5 di antaranya pada saat yang sama sudah menjadi batasnya. Jika masih ada lagi, dia harus menggunakan keterampilan Dou. Jika mereka terus bersaing seperti ini, dia tidak akan mampu menandingi Sun Er. "Serap dulu inti energinya. Aku akan berjaga," ucap Sun Er. Sun Er meletakkan semua inti energi di tangan Xiaoyan sambil memberi perintah. Xiaoyan mengambil inti energi itu ke tangannya tanpa menolaknya. Dia sadar bahwa dia sangat terdesak untuk meningkatkan kekuatannya. Karena itu, dia tidak mengucapkan penolakan yang tidak ada gunanya. Dia menerima inti energi itu dan segera duduk. Metode Qi-nya diedarkan dan gelombang demi gelombang energi yang kaya melonjak dari inti energi itu. Itu tampak seperti kabut tebal yang melilit Xiaoyan dan mengalir ke tubuhnya seperti naga udara serta mengikuti nafasnya. Sun Er tersenyum saat melihat Xiaoyan menyerap energi itu. Dia duduk dengan lembut di samping Xiaoyan dan tangannya menyibakkan rambut hitam di depan dahinya. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini, mereka berdua terus berjalan melalui tanah yang luas ini. Setiap badan energi yang mereka temui di sepanjang jalan akan berubah menjadi inti energi dan akan muncul di tangan mereka. Oleh karena itu, perolehan yang mereka peroleh selama 2 bulan ini cukup banyak. Tetapi mereka merasa agak menyesal karena badan energi itu tidak terlalu kuat. Inti energi yang mereka peroleh tampaknya hanya kelas 2 atau kelas 3. Namun, untungnya inti energi ini masih sedikit berguna. Ketika Xiaoyan menyerap lebih banyak inti energi, efeknya tampak menjadi sedikit lebih buruk. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika seseorang menyerap terlalu banyak energi, tubuhnya akan membentuk resistensi terhadapnya. Namun, resistensi ini juga jauh lebih lemah daripada yang terbentuk terhadap pil obat. Dunia yang tenang ini sangat bermanfaat untuk berlatih. Namun, seseorang harus menanggung kebosanan yang jauh lebih besar daripada dunia luar. Untungnya, Xiaoyan dan Sun Er saling menemani. Jadi, hari-hari mungkin tampak membosankan, tetapi ada keaktifan tambahan. Penyerapan inti energi oleh Xiaoyan tidak berlangsung lama sebelum matanya perlahan terbuka. Dia menghirup udara dalam-dalam dan energi yang tersisa di sekitarnya
berubah menjadi gumpalan udara yang ditelan ke dalam perutnya. "Bagaimana?" ucap Sun-er meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Soyen menyelesaikan penyerapannya. Lekuk tubuhnya yang indah terekspos sepenuhnya dan nadanya mengandung kemalasan yang menggoda. "Ada peningkatan, namun aku masih jauh dari level bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan beberapa inti energi tingkat tinggi," ucap Soyen mengerutkan kening saat berbicara. "Kita sudah mendekati bagian tengah tingkat pertama. Tubuh energi dari sini dan seterusnya akan berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa bertemu tubuh energi dengan kekuatan dusun bintang 6 atau lebih tinggi. Inti energi di dalam tubuh mereka paling cocok untukmu," ucap Sun-er tersenyum manis saat menjelaskan situasinya. Senyumnya yang mempesona menyebabkan kejengkelan yang muncul di dalam tubuh Soyen menghilang dengan tenang. "Seberapa jauh ke tingkat kedua?" ucap Soyen. "Mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan lagi. Makam surgawi memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama adalah yang paling luas. 2 tingkat berikutnya sedikit lebih baik, namun bahayanya juga akan meningkat," jawab Sun-er. "Masih ada 1 bulan lagi," ucap Soyen kemudian merenung. Ia mengangguk dan berdiri. Ia menatap cakrawala dan tersenyum sambil berkata, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa orang-orang itu sekarang," ucap Soyen. Mereka yang bisa memasuki makam surgawi adalah individu yang sangat kuat dalam klan. Mereka juga memahami makam surgawi cukup baik. Kecuali mereka akhirnya memprovokasi keberadaan yang sangat kuat, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Selain itu, keberadaan yang telah mencapai level itu akan jarang ditemukan di level pertama. "Ayo pergi," ucap Sun-er. Soyen mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar, melangkah maju dan dengan cepat menuju ke arah bagian terdalam dari makam surgawi. Sun-er tersenyum dan mengikutinya dari dekat. Meskipun dunia ini membosankan, tempat yang membosankan akan menjadi sangat hangat saat dia bisa bersamanya. Makam surgawi yang luas itu dipenuhi kabut energi yang pekat. Di bawah tekanan energi ini, apapun yang terbang akan merasakan tubuh mereka menjadi seberat gunung. Seseorang akan merasa sangat lelah setelah terbang dalam waktu singkat. Dengan demikian, makam surgawi tampak seolah tak berujung. Dunia di makam surgawi sangat sunyi dan tidak menarik. Namun, tidak ada orang biasa yang bisa memasuki tempat misterius ini. Orang-orang yang bisa masuk adalah individu menonjol dari sekian banyak orang jenius dalam klan mereka. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, namun bahkan karakter mereka juga cukup kalem. Meskipun kebosanan ini sedikit menjijikan bagi mereka, mereka tentu masih mampu bertahan. Di bawah kondisi kusam seperti ini, tampak bahwa konsep waktu telah menjadi jauh lebih lemah. Oleh karena itu, Soyen dan Sun-er tidak dapat menahan perasaan sedikit tercengang ketika mereka melihat dinding energi di ujung pandangan mereka setelah mereka menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. "Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua?" ucap Soyen. Soyen bertanya dengan suara sedikit terkejut setelah melihat dinding cahaya energi yang tampak mengalir turun dari tepi langit. Perasaan lelah akibat perjalanan menyebar dari Soyen. Rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang dan wajahnya tampak menjadi sedikit lebih tipis. Namun, matanya yang hitam pekat mengandung kilatan cahaya yang berkedip-kedip. Sejak Soyen dan Sun-er memasuki bagian terdalam dari tingkat pertama, mereka harus menghadapi serangan dari beberapa tubuh energi yang kuat. Soyen adalah orang yang menghadapi sebagian besar serangan ini karena Soyen hanya bisa menghentikan Sun-er dari campur tangan setelah melihatnya menghancurkan tubuh energi dusun bintang 6 dengan cara yang cepat dan sederhana. Tingkat pertama tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, dan itu tidak akan banyak berpengaruh pada pelatihannya. Namun, berbeda untuk Soyen. Dia hanya dusun bintang 5. Jika dia tidak menggunakan keterampilan dao apapun, dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari bertukar pukulan dengan tubuh energi dusun bintang 6 itu. Tentu saja, ini hanya sementara. Setelah jumlah pertarungan mereka meningkat, Soyen menjadi terbiasa dengan tubuh energi ini. Oleh karena itu, waktu pertarungan telah berkurang dari selusin kali lebih menjadi kurang dari 10 kali. Beberapa tubuh energi bintang 6 yang lebih lemah ditangani oleh Soyen dalam 3 kali pertarungan. "Kakak Soyen, saat ini kamu berada di puncak bintang ke-5 dan akan segera menembus level bintang ke-6.
Aku sarankan kamu untuk menerobos sebelum memasuki tingkat kedua. Jika tidak, doki di dalam tubuhmu tidak akan stabil jika terlalu penuh. Selain itu, level kedua lebih berbahaya daripada yang pertama. Seseorang tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika seseorang meningkatkan levelnya di sana. Ucap Sun-Er menatap tirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum menoleh. Dia tersenyum saat dia memberi saran kepada Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, dia mengangguk. Setelah berlatih selama 4 bulan di dalam makam surgawi dan menelan ribuan inti energi, doki di dalam tubuhnya berada dalam kondisi penuh. Dia akan mampu menembus bintang ke-6 kapan saja. Namun, aura seseorang akan menjadi tidak stabil saat meningkatkan levelnya dan tidak cocok untuk tinggal di tempat seperti itu. Peningkatan level kelas Dozun membutuhkan terlalu banyak energi. Energi yang telah kuserap selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa kuperoleh di dunia luar bahkan setelah setahun pelatihan. Energi ini hampir tidak mencapai persyaratan untuk menerobos. Aku bertanya-tanya, energi menakutkan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menerobos bintang ke-6 ke bintang ke-7, pikir Xiaoyan. Xiaoyan mendesah pelan dalam hatinya. Ia segera memfokuskan pikirannya, menoleh ke Sun-Er dan berkata, "Kalau begitu, aku harus memintamu untuk menjagaku lagi," ucap Xiaoyan. Sun-Er tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan menyapukan pandangannya ke sekelilingnya saat melihat anggukan gadis itu. Tubuhnya melompat ke sebuah batu besar. Setelah itu, ia segera duduk. Ia memasuki kondisi latihannya dan sekumpulan doki mulai menyebar secara bertahap dari tubuhnya. Doki itu menutupi area dalam radius 100 meter. Setelah Xiaoyan memejamkan mata dan mencoba menerobos, jari-jari kaki Sun-Er menekan tanah. Tubuhnya melayang ke sebuah batu besar. Matanya terpejam dan aktivitas dalam radius 1000 kaki terekam dalam hatinya. Setelah keduanya terdiam, daratan kembali menjadi sunyi senyap. Setelah keheningan yang mematikan ini berlangsung sekitar 2 jam, angin gelap dan dingin tiba-tiba bertiup. Sun-Er yang berada di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya saat angin dingin dan gelap itu muncul. Wajahnya sedingin saat dia menatap langit di udara. Dia berbicara dengan suara yang acuh tak acuh. "Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu harus bersembunyi? Apakah anggota klan Hun saat ini sudah menjadi seburuk ini?" ucap Sun-Er. "Kau memang pantas memiliki garis keturunan dewa dari klanku. Persepsi seperti itu memang patut dipuji," ucap Hunya. Ruang di kejauhan berfluktuasi setelah suara dingin Sun-Er terdengar. Segera setelah itu, 2 sosok berjubah hitam perlahan melangkah di udara dan tiba. Aura gelap dan pekat perlahan menyebar dari mereka.